Oke, saya terinspirasi dari titik terang Gun. Jadi di titik terang itu mulai dari jam 5.30 itu udah dimulai Zoom-nya. Dan sekarang itu yang hadir itu hampir sekitar 190, 150, 100 orang. Luar biasa ya. Tapi sebelumnya pun sama, mirip-mirip seperti ini. Nah, jadi ini adalah gambaran hari ini kita mau ngapain sih? Karena ada beberapa yang non dokter ya, ada beberapa yang non klinik, terutama yang afiliasi. Ini ada Mbak Lulu. Ini materi yang umum. Jadi di hari ini memang adalah materi Zoom untuk kita ngebangun sebuah klinik. Ini disebut dengan Zoom Klinik Master Bootcamp. Ini kita masih dalam tahap awal, tahap percobaan, karena kita mau melihat dari apa saja yang dibutuhkan oleh teman-teman semuanya. Ya, dan materi yang pertama saya ini bisa berlaku untuk umum. Ya, Dok, sebenarnya apa inti materi di hari ini? Jika Anda seorang CEO akan kepake banget karena Anda seorang pemimpin paling atas. Jika Anda seorang karyawan akan kepake banget karena disinilah kunci high performance. Jika Anda seorang business owner apalagi, ya, satu hal yang ingin dihasilkan outcome atau output di hari ini adalah energi teman-teman gak akan terpengaruh dalam kondisi apapun. Contoh, saya jujur lagi sakit, ngomong aja susah. Ikut tahu sendiri ya kemarin ya. Tapi karena saya sudah berkomitmen nggak bisa kita mundur lagi. Tetap jalanin apapun yang terjadi. Ya. Kedua, pada saat yang nontonnya dikit. Ini karena jujur, ini banyaknya karyawan saya jujuran aja. Tapi tidak mengurangi energi kita. Nah, sebelum saya masuk ke materi ini, ada dalam sebuah buku berjudul The Power of Why. Ada dua, kenapa sih ada orang yang dia energinya nggak habis-habis? Kenapa ada orang yang energinya itu gampang banget bad mood, gampang banget berubah, kemana-mana harus ada temen gitu kan. Hmm. Kemana-mana harus mulai dulu sesuatu, harus ada temennya, takut untuk mulai sesuatu gitu kan. Kemudian kalau dia ada masalah tertentu atau apa, gampang baper gitu kan. Apa yang membedakan? Nah, konsep inilah yang paling penting bahwa yang disebut dengan finite game dan infinite game. Maksudnya apa dok? Maksudnya seperti ini. Orang yang dia gampang banget kehilangan energinya adalah karena dia menganggap bahwa apa yang dia lakukan hanya untuk saat ini, detik ini. Dan pola pikirnya adalah pola pikir transaksional. Kalau aku ngelakuin ini, apa yang aku dapat saat ini. Jadi, tindakannya berorientasi kepada masa ini dan transaksional. Sehingga, kalau nggak ada yang nonton, ya, dia berpikir adalah bahwa, ah udahlah, kayak gini aja. Ada Irfan, konten konten kreator kita juga ya, di marketing. Kalau marketingnya finite game, artinya adalah kalau energi kita bangun konten hanya berdasarkan likes, komen, ya kan? Aduh, ini kok masih jelek sih kayak gitu. Teman-teman nggak akan bisa bertahan di dunia seperti ini. Tapi ada orang yang berkembang karena dia berpikir tentang infinite game. Skinny Planner saat ini mungkin yang Zoom ya paling cuma satu, dua, tiga, lima. Tapi ketika ini ada rekaman dan macam-macam, saya berpikir untuk masa depan 5 tahun ke depan. Kalaupun enggak untuk orang-orang yang di luar yang masuk ke skin expander ini, minimal apa yang saya katakan, ini adalah bisa untuk seluruh karyawan saya. Karena materi kita di hari ini, saat ini, adalah bukan tentang apakah Anda business owner atau bukan. Anda punya bisnis atau bukan? Bukan. Tapi bagaimana Anda bisa menjadi seorang manusia sesungguhnya. Karena tugas kita di dunia adalah menjadi khalifah. Khalifah itu apa sih? Pemimpin. Tapi banyak orang yang tidak berpikir bahwa dirinya pemimpin. Ya kan? Ibarat ya kun, Ikun dikasih HP Samsung yang sekarang malah ada yang triple fold ya. Tapi hanya dipakai untuk SMS. Kira-kira gimana? Sangat tidak memaksimalkan potensi Ya, ya, Dok. sama halnya dengan kita saat ini. Banyak orang manusia kehilangan potensinya karena pola pikirnya cuma dua hal. Kalau aku lakuin ini, apa yang aku dapat secara transaksional? Ya kan kalau aku ngelakuin sekarang nih,
Aku dapat apa sih secara duitnya? Kalau berpikir duit, teman-teman, ya anggap yang ikut beneran cuma dua atau tiga. 99 kali dua berapa sih? 180 kan? Sedangkan saya praktek, ya kan? Saya bisa dapat per jam itu jutaan, kayak begitu kan? Mungkin secara itu nggak masuk akal. Tapi apa yang membuat saya masih bisa bertahan dan masih mau mengisi, walaupun yang datang masih belum begitu banyak? Karena satu, kita berpikir tentang infinite game. Ini adalah Zoom marathon pertama, ya kan? Tapi berpikirlah bahwa apa yang kita isi sekarang itu adalah untuk legasi kita. Dan paling penting adalah apa? Komitmen terhadap diri kita sendiri. Saya berkomitmen, ayo kita Zoom marathon. Berapapun orang yang nonton, ya kan? Bagaimanapun kondisi saya lagi serak seperti ini, energi saya tetap akan sama. Kayak gitu. Di webinar ini targetnya adalah ngebangun mindset itu. Karena ketika kita berbicara bisnis, ketika kita berbicara tentang transaksional, berat. Kenapa? Saat kita bangun, yang datangnya cuma sedikit. Saat kita bangun bisnis, ternyata naik turun. Dan hati kita terpengaruh oleh sesuatu hal eksternal. Itulah yang jadi masalah. Malam saya baru belajar sama Gus Baraja guru saya. Ya, ada sebuah cerita adalah bahwa tentang mungkin teman-teman pernah dengar ya, cerita bagaimana setan itu mau masuk dalam kehidupan manusia. Itu melalui beberapa. Ada dua dia bisa masuk. Pertama, setan itu berdoa loh kepada Allah dan dan meminta izin kepada Allah, aku akan mengganggu manusia hingga akhir zaman, ya kan? Titik yang pertama adalah izinkan aku ya Allah untuk aku bisa masuk ke panca indera lewat mata, pendengaran, perabaan dan semuanya. Karena itu sangat mudah maksiat ataupun segala informasi negatif itu muncul dari panca indera karena setan berada di situ. Setelah itu setan berdoa lagi, ya Allah, izinkan saya masuk kepada pembuluh darah, ya kan? Karena itu kita itu banyak ketika kita tidak mengontrol darah kita, baik dari makanan, baik dari karena itu puasa itu paling penting. Karena dia bisa menjaga detoksifikasi darah kita, ya kan? Itu setan ada di situ. Dia beredar dalam darah kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ini itu bisa. Yang terakhir, setan mau masuk kepada hati kita. Tapi tapi Allah bilang adalah sekali-kali tidak. Itu hanya tempatku di hati manusia. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa banyak orang manusia tapi berhati setan? Tapi kenapa banyak orang ya hatinya kok nggak bersih dan kotor? Bukan hatinya yang kotor, tapi lewat panca indera, darah, informasi itu yang membuat hati kita kotor. Hati itu tetap tempat yang kosong. Nah, Chief Energy Officer, bagaimana kita mengisi apa yang kita lakukan untuk infinite gain? Kalau bahasa Islamnya adalah kita itu berbuat hanya untuk Allah. Kayak begitu. Bonusnya dapat tim yang bagus, dapat jabatan yang bagus, dapat omset yang bagus. Ya, itu adalah target kita di hari ini untuk materi. Karena kunci bisnis adalah kestabilan energi kita sebagai seorang pemimpin. Di sini ada beberapa karyawan saya juga bahwa the good leadership is good followership. Tidak pernah ada leader yang baik sebelum dia menjadi pengikut yang baik. Saya belajar dari situ. Karena itu value di perusahaan saya adalah siap memimpin dan siap dipimpin. Saya dulu menjadi seorang anak buah. Bagi senior saya adalah cuma satu. Matt, lu kalau gini, siap bang. Itu doang. Itu yang membuat saya bisa sampai di titik ini. Saya bukan orang yang ketika disuruh sesuatu, aduh nanti, aduh ini enggak. Selama saya bisa, pasti saya selalu bilang, siap bang. Nggak pernah berkata tidak. Karena itu kenapa koneksi saya banyak. Kenapa teman saya banyak di seluruh Indonesia. Teman saya banyak di seluruh bidang. Karena saya tidak pernah membatasi hal itu. Jadi itu yang kita akan belajar di hari ini. Oke, itu insight pertama ya. Nah, sebelum kita masuk materi, nah
Biar teman-teman tahu, apakah saya di tempat yang tepat nih? Apakah saya masuk materi salah ruangan atau enggak? Itu gambarannya. Oke, dari insight ini silahkan apa yang teman-teman tangkap sebelum saya masuk materi sesungguhnya. Silakan. Boleh dari karyawan, boleh dari teman-teman mitra, boleh dari yang baru-baru datang, boleh. Silakan. Oke, tadi setelah ada prolog ya teman-teman semuanya dari Dokter Ahmad tentang eh, bagaimana sih kita semestinya mengelola energi ini untuk bisa kita bagikan ya, dan mengingatkan kita pada sebuah infinite game tentang pengabdian kita secara terus-menerus kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa tergantung dari kepercayaan masing-masing. Mungkin dari para audiens hari ini ada yang ingin bisa menyampaikan dari prolog yang sudah disampaikan Dokter Ahmad tadi, Ya, insight karena apa yang bisa kita saya harus masukkan? mastiin pun agar karena gini, kalau awalnya sudah nggak masuk inline kita nih, kesononya percuma. Karena jangan sampai teman-teman yang lagi ngerjain lagi apa salah masuk ruangan nih. Kira-kira Hmm. aku mau ngapain? Kayak begitu. Karena kunci produktivitas pertama adalah atensi dan intensi. Atensi adalah perhatian, intensi adalah niat. Jadi saya mau nge-sharing dulu. Di hari ini teman-teman pastiin dulu nih, ya kan? Buat karyawan, karena saya suruh datang, tapi pastiin dulu nih, aku masuk ke ruangan yang tepat atau enggak. Jangan sampai teman-teman yang udah dengar itu cuma sekedar lalu lalang. Padahal ini adalah ilmu miliaran. Hmm. Ilmu luar biasa yang bisa mengubah hidup seseorang. Demikian halnya juga dengan mitra-mitra, sehingga saat mau masuk webinar ini, pikirannya jelas dan clear. Oh, ini ternyata yang akan didapatkan dari webinar ini. Seperti itu, Bu. Saya kasih Oke, waktu dulu sementara. baik. Mungkin kita bisa terhubung ya sama Santia ya. Halo, Santia. Oke, nah tadi mungkin Santia sudah menyimak ya prolog yang disampaikan Dokter Ahmad berkaitan dengan apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, dari prolog yang tadi sudah disampaikan menurut Santia nih, apa yang sudah Santia dapatkan? Eh, Oke, aku ambil dari dokter tadi itu tentang niat, aksi, dan eh, keniatan tersebut. Oke. Oh, berarti mungkin bagaimana ilmu itu bisa didapatkan, bisa diserap itu tergantung daripada niat bagaimana kita bergabung pada Zoom hari ini ya. Oke, thank you Santia. Atau mungkin audiens yang lainnya dari Teh Mila, gimana nih tadi dari prolog yang disampaikan Dokter Ahmad, apa yang sudah ditangkapkan? Halo Teh Mila. Oke, sepertinya masih belum bergabung. Kita coba sapa dulu Airfan. Halo Airfan, bisa terhubung? Terus, Bro. Oke. Ya, Bu Sri Anita, yang paling pertama peserta datang. Oke, Bu Sri, apa yang Bu Sri dapatkan tadi dari prolog kita awal? Oke, Alhamdulillah. Ya, dari Wah, prolog ini sepertinya ada kendala koneksi ya, Bu Jelas sinyal Sriyanita ya. ya. Iya. Halo Bu Sriyanita. berdasarkan materi, tapi adalah bagaimana kita bisa mengendalikan ya energi kita eh, terhadap sesuatu yang kita harapkan ke depannya, tentunya dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mhm. Oke, baik. Terima kasih Bu Sriyanita. Ya, jadi kalau mungkin boleh saya tadi mempersingkat ya apa yang disampaikan oleh Dokter Ahmad bahwa eh, sebagai manusia gitu ya, kita pasti mempunyai game yang sudah dititipkan. Ada sebuah perjalanan atau game yang harus kita selesaikan gitu ya.
Dan salah satunya untuk bisa menyelesaikan kedua game yang sudah ditugaskan kepada kita di bumi ini gitu ya. Sebagai seorang manusia, harusnya kita bisa memaksimalkan segala potensi yang sudah diberikan. Salah satunya adalah energi yang dia tidak pernah musnah, tapi dia hanya berubah bentuknya saja seperti itu. Dan mungkin teman-teman semuanya bisa disimak juga tadi Dokter Ahmad sempat mention gitu ya bahwa jika diibaratkan kita sebagai device, kita diberikan device paling canggih pada saat ini gitu ya. Dan device paling canggih itu hanya kita maksimalkan untuk sebuah fungsi yang mungkin bisa dilakukan untuk device yang tidak canggih. Itu sungguh sangat rugi bagi kita yang tidak bisa memaksimalkan itu semuanya. Dan bagi seorang leader pun juga ya, konsistensi ketika sudah menyampaikan sesuatu hal, bagaimanapun kondisinya, komitmen untuk bisa menyelesaikan satu hal yang telah diucapkan itu juga perlu dijaga. Agar apa? Agar bisa mempengaruhi teman-teman yang lainnya, tim yang dipimpinnya gitu, agar bisa eh, ya menyebarkan energi lebih maksimal lagi. Dan untuk melatih diri menjadi seorang pemimpin juga tidak serta-merta langsung menjadi pemimpin. Pemimpin yang baik itu berawal dari seorang followers atau pengikut yang baik. Mungkin itu saya bantu menjelaskan. Mungkin dari Kang Sule ada yang ingin ditambahkan, Kang Sule sepertinya menyalakan mikrofon. Baik, sepertinya tadi eksiden ya. Baik, silakan dokter. Malu-malu. Oke, sekarang Aduh, langsung masuk materinya ya. Hari ini kita mau ngapain sih? Oke, sebentar. Saya buka dulu materinya ya. Ini materi saya waktu saya ngisi di Evapora ya. Ini materi waktu itu hampir 100 orang. Oke, tentang the Chief Energy Officer. Bagaimana kita melakukan scale up bisnis kita dengan extraordinary ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang 3 hal. Kenapa ini penting? Apa itu sih konsep dan bagaimana kita mengaplikasikan konsep ini dalam bisnis kita ataupun kehidupan. Nah, saya belajar dari mana? Ini belajar dari Mind Valley. Ini salah satu masterclass yang bagus banget. Di Mind Valley ini, Vision Lehani, itu saya belajar tentang Mastering Alternate State, yaitu sebuah Silva Method. Di sini belajar bagaimana sebuah pikiran, mindset kita, sangat mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan kita. Ini salah satu guru saya yang saya rekomendasiin ya. Bagus banget kalau di luar negeri. Silva Ultramind. Ini adalah sebuah pelatihan yang banyak mengubah hidup orang. Karena segala sesuatu itu dimulai dari pikiran kita. Seorang leader biasa kalah sebelum bertanding. Kalah sebelum kekalahan itu terjadi. Karena dalam mindsetnya, dalam pikirannya, nggak bisa ngontrol terhadap apa yang dia pikirkan. Kedua, duality. Ini pun sama belajar tentang energi, Jeffrey Allen dari Mind Valley. Ini belajar bagaimana kita mensinkronkan dan bagaimana menetralkan energi kita. Di sini yang masih saya lakukan sampai saat ini adalah melakukan grounding namanya. Seorang leader atau misalkan seorang manusia itu hampir 80% kita tuh dapetnya negatif ya sehari-hari. Dengan melakukan teknik grounding, kita mampu menetralkan di pagi hari dengan kita menyatu sama alam. Kata Hati Institute ini pun salah satu buku Indonesia yang bagus, The Miracle of Ikhlas. Sebuah buku yang membuka banyak tabir tentang pikiran bawah sadar dan energi manusia. Ini adalah referensi-referensi saya. Nah, kok aneh ya? Kok bisnis ngomongin spiritual dan energi? Kita lihat dulu ya. Karena kan sebagai seorang entrepreneur, di mana harus membuat sebuah usaha dalam kondisi terdesak dan benar-benar tidak ada data yang mendukung. Apa yang kita lakukan? Pernah Anda melihat sebuah tempat produk saat sebuah keputusan itu harus dilakukan, padahal tidak ada data, tapi Anda sangat yakin di sini bisa. Ada orang bilang tentang feeling, intuisi, vibrasi apapun itu. Nah, dalam metafisik dikenal sama clairvoyance sama claircognizance. Itu kemampuan melihat hal yang tidak dapat dilihat. Kalau claircognizance itu melihat sesuatu, tahu sih, tapi nggak ada penjelasan, tapi tahu. Kita yakin itu. Nah, kalau secara data seperti ini. Jadi saya orangnya basic data, ada pengecekannya bahwa saya itu paling besar itu energi spiritual saya itu di claircognizance. Mungkin tim-tim saya tahu pasti bahwa
Saya nggak bisa ngelihat, nggak bisa ngedengar, tapi saya tahu itu arahnya ke sana. Bagusnya ke situ. Seperti itu. Itu namanya claircognizance. Ini hasil tes dari astrologi. Kedua itu adalah saya itu sebenarnya dirasa. Ya, rasa ini apa ya? Di bawah ya. Rasa itu oh nggak ada ya. Clear audience, ya kan? Voice itu melihat saya kurang sih kalau melihat itu visual saya kurang. Tapi kekuatan saya utama adalah di rasa dan tahu. Oh, tahu ke arah sana. Ini adalah skill yang memang percaya nggak percaya seorang leader harus harus bisa ini. Kita lihat lagi ya. Dan saya tanya ke ChatGPT, apa sih faktor bisnis yang bisa bertahan jangka panjang? Sorry ya. Nah, ada berapa faktor? Apakah inovasi? Apakah pasar? Apakah keuangan? Apakah tim berkualitas? Apakah kepuasan? Apakah responsif terhadap perubahan? Oke, saya tanya lagi. Jika ada satu hal yang paling dominan dalam buku Get to Great, apa yang bisa membuat sebuah perusahaan bertahan ratusan tahun? Yang paling pertama adalah leadership. Leadership ini adalah pemimpin yang kuat, rendah hati, integritas, dan keberanian. Inilah yang paling dominan yang mampu membuat sebuah perusahaan ratusan tahun. Jika saya tanya, jika dibuat sebuah kesimpulan singkat padat, faktor apa yang paling penting pada saat yaitu namanya integritas, kemampuan terhadap kepercayaan, konsistensi dalam komitmen terhadap nilai-nilai organisasi. Nah, jika ada hal yang paling penting dari integritas, nah ChatGPT itu bisa kayak begini loh, keren banget. Apa yang paling penting? Ya, bukan hanya integritas, ya, namun juga kepercayaan, organisasi budaya yang sehat. Dan ternyata kunci dari semua integritas adalah dari why. Seperti yang saya bilang kemarin adalah tentang kekuatan sebuah alasan untuk kita bergerak. Jika alasannya adalah transaksional, percaya saya, energi Anda akan capai. Dan gampang banget surut semangatnya. Kalau teman-teman sekarang sebagai pekerja, dikasih target tinggi, aduh kayaknya nggak bisa deh, drop. Kalau Anda sebagai pemimpin, omsetnya lagi drop, lemas. Ya, Anda sekarang ini sebagai seorang pasangan ya, sebagai seorang ayah, sebagai seorang orang tua, sebagai seorang anak, ketika kita nggak dihargai oleh pasangan kita, lemas. Kenapa? Karena alasannya kurang kuat. Padahal alasan ini adalah sumber utama, paling utama bagi manusia seorang bergerak. Inilah why. Saat Anda berbisnis hanya sekedar profit, percaya saya, nggak akan bertahan lama. Bisnis yang berbasis profit tidak akan pernah bertahan lama. Tapi bisnis yang berbasis purpose, sebuah alasan, maka itu akan bertahan. Why itu adalah tentang proses, tentang purpose. How itu adalah tentang proses. What adalah tentang result. Jika kita ingin mendapatkan result yang keren, yang bagus, maka mulailah dengan why, purpose yang bagus. Purpose itu berasal dari apa yang Anda percayai, apa yang Anda yakini, sehingga akan mempengaruhi apa yang Anda lakukan. Nah, dalam hukum fisika, inilah penjelasannya. Dalam hukum fisika, ini dalam fisika kuantum, bahwa benda itu terdiri atas molekul. Molekul terdiri atas atom. Atom terdiri atas partikel, kuanta, dan vibrasi. Dan ini terjadi pada tubuh kita juga. Bahwa nasib seseorang tergantung dari apa yang tidak tampak. Dan itu didominasi oleh perasaan. Perasaan itulah energi vibrasi Anda. Dok, maksudnya apa? Simpel. Jika Anda sebagai seorang CEO, sebagai seorang pemimpin, apakah hati Anda gampang drop, gampang surut perasaan Anda?
Karena omset. Pasti berkata, wajar dong omset lagi drop, aduh hati kita kayak gitu. Apakah saya tidak seperti itu? Saya di situ juga. Karena itu saya mau sharing. Tapi saya tahu caranya. Bagaimana bisa mengontrol agar perasaan tidak terpengaruh. Ini ada message siapa nih? Iya, hu, 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 hu. Nah, Mbak Mila. Kemudian Mbak Mila, ya kan? Apakah perasaan kita terkontrol sama, aduh, HP lagi ngadat, laptop lagi ngadat. Apalagi kalau teman-teman sering presentasi ya, saya sering banget. Mau presentasi, laptop ngadat, slide gak bisa dibuka. Perasaan Anda kacau. Apakah perasaan Anda terkontrol kayak seperti itu? Recording in progress. Nah, kemudian, sorry. Kemudian Anda sebagai seorang pasangan, apakah hatimu terkontrol oleh kata-kata pasanganmu? Ya, sama karyawan juga sama. Apakah kebaperan kita itu gampang dari sikap orang lain? Ih, dia kok kayak beda ya, langsung baper. No, kan aku bilang tadi pada saat prolognya yang dibilang adalah bahwa dalam Islam ada istilah bahwa sesuatu hal yang bersih dan murni tidak akan pernah bisa bercampur sama sesuatu hal yang kotor. Tempat Allah di dunia cuma satu, di hatimu. Jika kita campur sama yang lain, iri, dengki, perasaan takut, perasaan nggak percaya, ya itu nggak akan bisa bercampur. Tidak pernah ada manusia yang jahat. Tidak pernah Allah takdirkan seorang manusia jahat sampai ketika manusia tersebut mengizinkan seorang tersebut jahat. Bagaimana caranya? Kan tadi saya bilang di prolog ya. Setan itu masuk dalam kehidupan manusia sama dua tempat. Panca inderanya plus pikirannya itu ya. Dan darah. Darah adalah dari gaya hidup. Kenapa orang alkohol, makan babi, makan yang nggak sehat, itu bisa jadi jahat. Karena apa yang kita makan itu akan menjadi sel dalam tubuh kita. Sel yang jelek akan menghasilkan vibrasi yang jelek. Yang kedua adalah dari panca indera. Tidak pernah ada hati yang kotor sampai kita mengizinkan panca indera kita mengambil informasi yang buruk dan mengubah hati kita. Pertanyaannya adalah, apakah mau hidup kita dikontrol oleh sesuatu hal yang terukur? Ya, ini bisa catat ya untuk sebagai quotes ya. Jangan sampai sesuatu hal yang tidak terukur terpengaruh oleh sesuatu hal yang terukur. Bahasa bejoknya adalah jangan sampai berlian itu dipengaruhi oleh punten kotoran atau tai. Hatimu tuh berlian. Informasi yang buruk itu tai atau kotoran dalam hidup. Ya, seorang CEO jangan sampai hatinya terpengaruh oleh omsetnya lagi drop. Contoh kayak perusahaan saya, goals itu nggak tercapai itu dari awal tahun sampai sekarang. Tapi saya berpikir, saat perasaan saya terkontrol oleh itu susah. Dan saya belajar dari yang punya Wardah adalah bahwa jadikan goals omset itu, goals target kita sebagai doa, bukan sebagai tujuan akhir. Apa artinya doa adalah harapan. Apa artinya doa? Doa itu adalah sebagai sebuah harapan kita. Yang kalau terwujud, alhamdulillah. Kalau enggak, mungkin aku punya jalan yang lain. Jangan sampai target omsetnya tercapai, drop lagi. Percayalah, Allah itu tidak mungkin tidak adil. Ketika kita belum capai, cuman simpel, kitanya belum layak. Itu aja. Jadi sekarang saya pun sama tim, kita fokusnya cuma satu, berbenah. Melayakkan diri. Dari yang belum layak, sterilisasi yang masih belum layak, yuk kita layakkan. Dari terapis-terapis yang masih belum terampil, terampilkan. Jika dari kita sebagai seorang pemimpin masih belum layak, layakkan diri. Minimal dari perasaan. Kayak begitu. Inilah kunci kehidupan kita. Kalau dalam bukunya The Power of Now adalah pada saat kita bisa menikmati momen saat ini. Itulah kondisi terbaik.
masa lalu dan masa depan itu hanya ilusi. Kenapa? Masa lalu udah terjadi, masa depan belum terjadi. Kondisi real saat ini, detik ini, itulah kondisi kita saat ini. Nah, ini pun sama senada dengan sebuah buku Force versus Power, bahwa ini adalah gambaran energi kita. Kalau kita mau tinggi itu di peace, netral, neutrality. Jadi menggebu-gebu juga kadang-kadang nggak bagus. Pasti bisa, yakin. Itu pun kadang-kadang nggak bagus. Bisa menjerumuskan kita terhadap sembrono. Itu saya. Dulu-dulu begitu, beneran. Sekarang saya lebih netral. Apapun yang terjadi tetap netral, objektif. Tidak terlalu cepat mengambil keputusan. Mengambil keputusan dalam posisi vibrasi yang baik. Kayak gitu. Contoh, saat ini saya kalau transfer duit itu tidak boleh dalam kondisi ketakutan. Iya kan. Nah, malam saya belajar bagus banget nih. Ini buat teman-teman yang mungkin saat ini kok uang tuh gampang banget, kok susah seret. Nah ini, berpikirlah bahwa vibrasi, ubah mindset kita bahwa setiap kali kita mengeluarkan uang, misalkan kalau saya contoh buat orang tua, buat keluarga, itu bukan berkurang, tapi bertambah. Sama halnya, ya kan? Ketika kita dalam bisnis, ketika kita mau mengeluarkan buat pengembangan bisnis kita, itu bukan berkurang, tapi bertambah. Ya, ketika ada pengeluaran, kayak sekarang nih saya mau transfer nih ya. Oke, alhamdulillah terima kasih Allah. Hari ini saya akan menambahkan uang transfer itu. Padahal aslinya ya dalam pikiran kita apa? Berkurang kan? Tapi dalam perasaan kita, pikirkanlah perasaan itu bertambah. Apakah benar? Benar juga. Kenapa? Karena ketika seorang suami ya, seorang laki-laki, dia itu memberikan nafkah kepada keluarganya. Sesungguhnya itu adalah sedekah. Yang sedekah itu akan dibalas. Tapi masalahnya, ekspektasi kita itu berpikir bahwa dibalas itu harus sama duit. Padahal enggak. Bisa dibalas dengan banyak hal. Saya menyadari banget saat saya ngebangun klinik di Jakarta, itu saya punya banyak teman yang bantu. Banyak bantunya diskon. Endolive harga laser 300 jutaan, saya bisa dapat gratis untuk bisa pakai dulu. Tapi saya jadi trainernya. Tapi no problem. Bayangin. Kayak gitu. Interior banyak banget dibantu. Ya. Jadi kalau energi kita baik, selalulah merasa cukup. Dan ingat, cukupnya kita beda sama cukupnya Allah. Cukupnya kita mungkin UMR. Cukupnya Allah itu adalah seluruh yang ada di dunia. Itu cukup bagi Allah. Definisi itu yang harus kita perbaiki. Nah, ini detailnya ya. Pada prinsipnya adalah kalau teman-teman dalam kondisi senang, penuh cinta dan peace. Tadi reason ya, alasan. Why itu di sini nih, di 400. Kalau energi kita 400. Jadi selama teman-teman kerja tanpa sebuah alasan yang kuat, energi pasti di bawah. Ya kan? Karena pengen dapat sesuatu, pengen prize masih di bawah. Coba deh naik di berani. Ya kan? Neutrality, willingness, menerima semuanya sampai punya alasan yang kuat. Nah, inilah alasan saya dari story saya. Ini habiskan jatah gagal di usia muda 10 tahun yang lalu. Ini tahun 2000 berapa ya saya nulis ya? 12 tahun yang lalu. Ini ada alasan saya. Awalnya saya stres, kena penipuan, resiko investasi, investasi bodong, ya kan? Kondisi stres, depresi, ya, karena ditipu sama teman. Namun saya berpikir bahwa Allah itu maha baik. Allah pasti ngasih pesan. Nah itu dia why saya. Allah ngasih pesan dalam kehidupan saya. Apa pesan Allah dalam hidup saya sehingga saya bisa bergerak lebih jauh lagi. Ada sebuah kalimat, saya lupa ya. Saya waktu itu dapat dari siapa ya? Contoh, energi itu tidak pernah hilang. Contoh, uang saya hilang investasi 550 juta.
Tapi ingat, energi 550 juta itu tidak akan hilang. Tapi dia berubah menjadi intangible asset. Apa itu? Pengalaman, mentalitas, kemudian kemampuan saya menganalisa. Itu yang tidak ternilai. Sehingga orang yang sudah melewati hampir semua ya para para milioner itu sudah melewati fase terberat seperti itu. Sehingga energinya, vibrasinya, firasatnya, intuisinya itu tidak sama dengan orang-orang yang nggak pernah melewati fase itu. Kayak begitu. Orang yang hidupnya datar-datar aja, itu intuisinya jujur ya, punten, lemah pasti. Karena tidak pernah menghadapi kondisi kritis dalam hidupnya. Kalau orang sering menghadapi kondisi kritis dalam hidupnya, intuisinya bakal kuat sekali. Itulah aset intangible, aset yang nggak kelihatan, yang saya dapatkan pada saat penipuan tersebut. Terus saya mulai, after lulus 2010, bayangin tuh, mulai praktek 2012, ya, hajar aja. Saya nggak pernah mimpi jadi dokter kecantikan. Yang saya lakukan cuma simpel, apa yang bisa saya lakukan, sederhana, saat ini, detik ini, hajar. Udah gitu doang. Mulai nih, saat awal ini mitra-mitra saya yang masih bertahan di sini adalah itu Ibu Dian 2014. Ya, Mbak Mila tuh masih ada tuh Kun. Kemudian sampai hari ini saat ini. Ya, di sini mulai ini praktek pribadi saya saat mulai. Ya, ini akupuntur saya. Saya di sini saya jadi dokternya, ngeraciknya semuanya dari sini. Ini yang selalu saya kenang. Tempat saya lagi Zoom sekarang nih. Ini tempat praktek saya. Oh, makanya saya juga bingung. Kok saya suka banget di bawah? Ternyata memang. Jadi, teman-teman, tempat energi kita tuh melekat di tempat. Dan saya tuh sangat sangat sensitif sama tempat ya. Jadi saya tuh mikir, kok kenapa ya di sini kok saya baru bisa kerja? Ternyata memang ini adalah starting saya memulai. Saya baru kepikiran. Tempat saya sekarang lagi Zoom. Ini adalah tempat saya praktek zaman dulu di lantai 1 Apotek Irna. Dulu-dulu ya kan, ini perubahan dari dadan yang segini sampai jadi begini. Ya, mulai belajar dan mengisi training, belajar dengan Pak Ari, rebranding 2019 dan sekarang 45 total karyawan, 4 cabang, ya, seperti itu dia. Nah, ini yang sekarang itu baru dari desain, oh saya masih belum ada ya yang jadinya. Ini Dr. Meds klinik seperti ini. Seperti itu dia. Ini berapa produk dari Dr. Meds? Ya, Foreman jujur sudah innalillahi, sudah nggak discontinue, tapi energi saya masih belum hilang. Saya mencari momen yang tepat, waktu yang tepat agar Foreman muncul lagi. Dr. X yang awal udah hampir mati suri 2 tahun yang lalu, sekarang baru mulai nemu momen saat RME. Jadi kalau brand itu bagi saya brand itu nyawa anak kita. Jadi nggak pernah saya biarkan mati, hanya menunggu momen. Nah, lalu bagaimana memulainya? Oke, ini salah satu buku rekomendasi dari buku The Answer, Missing Link of the Law, The Secret. Teman-teman yang udah baca The Magic, The Power, macam-macam semuanya. Disinilah saya belajar tentang Law of Attraction. Prinsipnya simpel. The first thing of law adalah bahwa magnet ini, bahwa magnet ini adalah prinsip dasar law adalah Law of Attraction. Ini adalah magnet. Saya mau kita berinteraksi kira-kira. Magnet itu baru bisa nempel. Kira-kira. Narik. Kalau misalnya magnetnya sebesar pulpen. Kira-kira. Bisa nggak narik benda sebesar meja kira-kira? Sulit. Bisa nggak? Ada yang mau Sulit. jawab? Bantu jawab? Nggak bisa. Kenapa? Karena magnet ini harus lebih besar daripada yang dia tarik. Teman-teman, energi uang itu tinggi di high vibration. Jadi kalau teman-teman tidak di fase yang reason, ya, balik lagi ya.
Kita balik lagi ke sini ya logikanya ya.